Ya, informasi terpopuler pertama datang dari Pertamina. Anda yang masih menggunakan Pertalite siap-siap ya, karena pembeli Pertalite diwajibkan untuk mendaftar ke website Pertamina mulai 1 Juli 2022 ini. Pertamina melalui anak usahanya Pertamina Patraniaga mengatur pembelian jenis bahan bakar minyak khusus penugasan seperti Pertalite dan juga BBM solar bersubsidi. Pertamina akan memberikan waktu kepada masyarakat pembeli bensin Pertalite untuk segera mendaftar ke website My Pertamina. Jika sampai waktu yang ditentukan konsumen belum mendaftar, maka konsumen tersebut tidak bisa membeli BBM Pertalite, melainkan diarahkan untuk membeli BBM jenis produk yang lain seperti Pertamax. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Irto Ginting kepada CNBC Indonesia menyatakan konsumen bisa melakukan registrasi data bisa melalui handphone atau komputer. Jika konsumen sudah registrasi dan akan mengisi BBM Pertalite, nanti operator SPBU akan melihat apakah kendaraan tersebut sudah terdata di My Pertamina. Pertamina akan berikan jangka waktu pendaftaran kepada pembeli BBM penugasan dan subsidi tersebut. Namun belum dijelaskan jangka waktu sambil proses pelaksanaan pendaftaran di konsumen berjalan. Di tingkat SPBU, Pertamina juga terus menyiapkan sistem digitalisasi. Kendaraan-kendaraan yang sudah terdaftar dalam My Pertamina akan masuk ke dalam sistem tersebut. Kita ke informasi berikutnya. Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pesawat udara pada Garuda Indonesia tahun 2011 sampai 2021. Kedua tersangka itu adalah mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emir Syah Sattar dan ex-Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi Sutikno Sudarjo. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Emir Syah Sattar dan Sutikno Sudarjo disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 Jungto, pasal 3 Jungto, pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Kendati demikian menurut Burhanuddin, kedua orang tersangka itu tidak ditahan karena masing-masing menjalani pidana atas kasus Garuda Indonesia yang ditangani oleh KPK. Dalam kasus ini sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 tersangka. Perkara ini bermula pada kurun waktu 2011 hingga 2021 saat Garuda Indonesia melakukan pengadaan pesawat dari berbagai jenis tipe pesawat yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8,8 triliun rupiah. Antara lain Bombardier CRJ-100 dan ATR 72600 yang mana untuk pengadaan Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72600 yang dilaksanakan dalam periode tahun 2011 hingga 2013 terdapat penyimpangan dalam proses pengadaannya. Informasi terpopuler lainnya masih datang dari Kejaksaan Agung, yang mana mengendus adanya penyalahgunaan impor garam industri periode 2018 di Kementerian Perdagangan yang menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam konferensi pers mengatakan pada 2018 Otoritas Perdagangan menerbitkan izin impor pada PT MTS, SM, dan PT UI tanpa melakukan verifikasi yang menyebabkan terjadinya kerugian. Burhanuddin menyayangkan dugaan korupsi impor garam ini. Pasalnya hal ini tentu telah merugikan rakyat kecil, terutama para pelaku UMKM. Burhanuddin mengatakan kasus ini akhirnya merugikan perekonomian negara dan atas temuan tersebut Kejaksaan Agung memutuskan untuk menaikkan status tahapan penyelidikan menjadi penyidikan. Ya, kita ke informasi yang terakhir. Perang yang digencarkan Rusia ke Ukraina memicu rentetan sanksi dari Barat dan buat Rusia keluar dari sistem keuangan global yang membuat asetnya tidak tersentuh oleh banyak investor. Rusia pun mendekati default atau gagal bayar dan ini akan menjadi default pertama negara itu dalam beberapa dekade terakhir. Rusia dilaporkan berjuang mempertahankan pembayaran obligasi senilai 40 miliar dolar sejak serangan ke Ukraina pada Februari lalu. Pihak Kremlin menegaskan tidak ada alasan untuk mengalami gagal bayar karena sanksi.
Pemerintah negara itu bahkan menuding Barat mencoba mendorong Rusia ke default buatan. Head of Sovereign Legislation di Queen Emmanuel, Denis Ransky menilai default ini ditenggarai bersifat simbolik karena Rusia tidak bisa meminjam ke internasional saat ini. Moskow juga diketahui mencari cara untuk menangani pembayaran yang akan datang dan menghindari default.